Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyi Bukwende HKBP nomor 619 ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian Selasa 18 Agustus 2020 dari Kitab Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 9 mengatakan, "Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Alai mangalusi ma suarai padua halihon sian gijang, unang ramun dok naung ni iasan ni de Batak." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, beberapa waktu pemberitaan Injil hanya menyentuh orang Yahudi belaka dan orang asing non-Yahudi sudah ada tinggal bersama mereka. Mereka melakukan itu karena dilatar belakangi oleh firman Tuhan. Misalnya Kitab Imamat pasal 19 ayat 33 yang mengatakan, "Apabila seorang asing tinggal padamu di negerimu, janganlah kamu menindas dia." Imamat 19 ayat 34. Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Walau firman Tuhan itu sudah ada sebagai rujukan seperti itu mengasihi orang lain di antara kita, tetapi mereka memahami bahwa Injil dikhususkan bagi orang Yahudi. Kemudian, persoalan makan adalah hal yang sangat sensitif bagi orang Yahudi. Karena makanan menentukan seseorang najis atau tidak. Boleh kita baca dalam Kitab Imamat pasal 11. Pertentangan kaum Yahudi pengikut Kristus dengan kaum Yahudi Ortodoks, dalam hal ini orang Farisi, mengakibatkan ketakutan mereka atas serangan, kecaman,
dan hinaan dari orang Farisi oleh karena meninggalkan adat istiadat keyahudian. Kaum Yahudi Kristen hidup di bawah tekanan kaum Yahudi Ortodoks, dalam hal ini orang Farisi, yang berkolaborasi bekerja sama dengan pemerintahan Romawi. Sebelumnya, Rasul Petrus mengira bahwa Injil hanya dikhususkan bagi bangsa Yahudi saja dan agama Yahudi saja. Pada saat itu, ada banyak suku dan bangsa lain di sekitar mereka, seperti orang Romawi, orang Yunani. Tetapi Rasul Petrus tidak pernah memikirkan mereka. Namun, pada suatu hari dalam penglihatan, aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan, suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya, dan di dalamnya aku melihat segala jenis binatang berkaki empat, dan binatang liar, dan binatang menjalar, dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Kisah Para Rasul 11 ayat 5 sampai ayat 7. Rasul Petrus disuruh makan dari binatang-binatang ini. Tetapi sebagai seorang Yahudi yang menghindari semua hal yang haram, ia menolak. Tetapi dalam penglihatan ia mendengar suara Allah yang mengatakan, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 15b dan pasal 11 ayat 9b. Kemudian Rasul Petrus disuruh pergi ke rumah Kornelius, seorang Romawi sekaligus bekerja sebagai tentara Romawi yang haram untuk dikunjungi menurut Yahudi. Secara politik, kedua orang ini berseberangan, bahkan bermusuhan, yang satu lemah, yang satu kuat karena bersenjata dan tentara. Namun, ada satu hal yang menyatukan mereka. Keduanya mendapat pengilhaman dari Roh Kudus. Petrus mendapat penglihatan aneh untuk ukuran keyahudiannya, sementara Kornelius mendapat pesan untuk mengundang Petrus ke rumahnya. Mereka sangat berbeda, tetapi ada sesuatu yang lebih besar dari mereka yang mempertemukan keduanya untuk saling meneguhkan. Kisah Kornelius membuat Petrus mengerti maksud dan visi ilahi yang dia terima. Di sanalah Petrus menjelaskan Injil dan banyak orang dari kepercayaan dan suku lain bertobat, menerima Injil Kristus, dan diselamatkan. Apabila berita tentang perbuatan Petrus didengar di Yerusalem, dia ditegur karena banyak orang mengira ia salah bertindak. Pokoknya,
Orang Yahudi tidak boleh bergaul dengan orang kepercayaan lain di luar Yahudi. Petrus diberi kesempatan untuk menjelaskan pengalamannya. Semua orang di gereja Yerusalem, termasuk Barnabas, ikut mendengarkan penjelasan Rasul Petrus. Sesudah ia menjelaskan semuanya, menurut kitab Kisah Para Rasul 11 ayat 18, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Saudara-saudara, dalam dunia yang penuh dengan pertentangan dan krisis sekarang ini, kekristenan harus merangkul dan membangun jembatan-jembatan komunikasi. Injil Kerajaan Allah adalah kabar baik yang harus disampaikan dengan berpedoman kepada Yesus Kristus. Bukan saatnya menghindari orang lain, tetapi inilah saatnya merangkul orang lain dalam semangat persaudaraan dan semangat cinta kasih Kristus. Sebab Yesus bukan milik kita saja, tetapi Yesus milik semua umat, semua bangsa di dunia ini. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bimbing dan kuatkanlah kami dengan roh-Mu, agar kami dengan benar mendengar dan menerima firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami menjadi baru dan kudus. Tolonglah kami, agar kami mampu merangkul dan membangun jembatan-jembatan komunikasi dengan bangsa atau dengan suku bangsa yang lain yang belum percaya kepadamu, menyampaikan firman-Mu dengan berpedoman kepada Yesus Kristus yang adalah milik semua orang. Amin. Marilah kita menyanyi buku nyanyian HKBP nomor 619 ayat 3. Darahnya telah menguduskanku, seperti salju putih bersih. Yesus selalu besertaku, terima syukurku. Pujilah namanya, pujilah namanya. Oleh darahnya aku bersih, Yesus terpuji. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.